Badrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gagal deh liburan di negeri kafir. Tampang Ustadz radikal kayak Somad tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Terus Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi. Kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi? Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Mengingatkan kembali bahwa dunia tidak pernah sepi dari orang-orang baik, tapi juga dunia tidak pernah sunyi dari orang-orang jahat. Berani hidup di dunia, berani memilih pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sia-sia orang yang menodai, menistai dirinya. Menjadi suku apapun itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Pariaman itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Cina kita tidak pernah memilih, tapi menjadi orang beriman kita berada di antara dua pilihan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, orang beriman dan beramal saleh tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Allah pinjamkan telinga, Allah pinjamkan mata, Allah berikan hati, Allah berikan kuasa, Allah berikan kudrat dan iradat. Semua ini barang pinjaman, sampai masanya harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan kelak kita akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana telinga kau pakai? Sudahkah kau cari kebenaran? Kemana mata kau gunakan? Sudahkah kau pandang kebenaran? Kemana hati dan pikiran kau manfaatkan? Sudah kau pilih kebenaran? Pada saat itu Musa berhasil memilih kebenaran. Pada saat itu Isa berhasil mengalahkan kebatilan. Zaman Nabi sudah terputus. La nabiyya ba'dah, tak ada satupun Nabi sesudah dia. Tidak ada lagi Nabi. Tapi pertikaian, konflik antara hak dan batil masih terus ada. Hari ini kita beramai-ramai di rumah Allah, tapi di saat yang sama ada juga orang-orang batil di tempat kebatilan. Nanti malam kita akan sholat isya pengajian, berada di tempat yang baik, masjid, bersama orang-orang baik, ulama, bersama sahabat-sahabat terbaik, orang soleh. Tapi nun di seberang sana ada orang-orang berada di tempat yang tidak baik, bersama pelaku maksiat, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Berani hidup di atas dunia, berani memilih antara hak dan batil, tapi kita tidak pernah sombong. Kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, tunjukkan padaku bahwa yang benar itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan pada aku bahwa yang batil itu salah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. 10 Muharram bukan sekedar menahan makan dan minum. 10 Muharram mengingatkan kembali tentang konflik antara hak dan batil. Sanggup kita memilih, kita menang. Salah kita memilih, kita gagal. Singkat, tapi akibatnya luar biasa. Berapa lama menjalani hidup yang salah, yang khilaf, yang tidak benar itu? Hanya dari akil baligh umur 10 tahun menjelang malaikat maut pencabut nyawa datang 63 tahun. Itu pun kalau sampai seperti umur Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak, singkat, tapi akibat yang dirasakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Asyura 10 Muharram mengingatkan kita bahwa boleh bersyukur atas matinya orang yang zalim. Dia sudah lama mati. Kenapa sampai hari ini orang beriman masih bersyukur? Dia sudah lama ditenggelamkan di Laut Merah. Kenapa hari ini orang beriman masih bersyukur? Bersyukur diselamatkan Musa,
bersyukur ditenggelamkan Fir'aun, musuh agama Allah. Bila hari ini ada orang berkata dia tidak jahat, dia hanya khilaf, dia tidak pernah memusuhi agama Allah, dia hanya tersalah, maka orang yang bersalah itu mesti ditunjukkan kesalahannya. Kita bukan bangsa pendendam, kita tidak pernah mendendam dalam hati, tapi kita ingin menunjukkan ihqaqul haq wa ibtalul batil, bahwa yang benar adalah benar, bahwa yang batil adalah batil, bahwa pernah membunuh, pernah menyiksa, pernah menyakiti, pernah menghabisi ulama dibunuh, maka mesti diceritakan kepada khalayak ramai. Ini kelompok kebatilan, ini orang tidak bertuhan yang mengatakan yang bertuhan adalah opium. Siapa saja yang bertuhan beragama, berarti dia sudah terkena candu opium bernama agama, maka orang beragama mesti dihabisi, ulama-ulama yang mengajak kepada agama mesti dibunuh. Maka itu mesti diungkap kembali, diceritakan kepada anak cucu, ditonton bersama, diperlihatkan kebatilannya, karena Allah mengingatkan kita, sungguh sudah lama peristiwa itu terjadi, tapi tentang batil dan jahatnya Fir'aun tetap diceritakan dalam Al-Quran. Untuk apa? Menjaga generasi akan datang agar mereka bisa membedakan, tidak abu-abu, kalau putih jelas putihnya, kalau hitam tampak hitamnya, karena yang abu-abu itu tidak membawa kepada kebaikan. Tidak bisa pro kiri dan kanan. Kalau kau ingin masuk surga, pilih ke kanan. Kalau kau siap masuk neraka, pilih ke kiri. Semua ada resikonya. Maka kita mesti menampakkan kebatilan sebagaimana Allah memperlihatkan jahatnya Fir'aun. Diingat sepanjang masa, padahal dia sudah ditenggelamkan ribuan tahun yang lalu. Laut Merah menjadi saksi bisu. Kenapa masih diulang juga setiap tahun? Ini menunjukkan orang Islam mesti ingat. Fadzakir, ingat-ingatlah. Inna fa'atiz zikra, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena memberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tunjukkan orang batil itu batil, tampakkan orang yang salah itu salah. Jangan sampai diikuti jejaknya. Selamatkan generasi yang akan datang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Fir'aun.